Hai guys, I'm Tamano, welcome and welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas tentang wewangian, fragrance, parfum gitu ya. Karena kayaknya parfum itu udah jadi ini nggak sih, kayak kebutuhan sehari-hari nggak sih, kayak pendamping kebutuhan pokok yang emang jatuhnya jadi pokok untuk beberapa orang termasuk gue. Karena kalau misalnya habis mandi tuh nggak pakai parfum ke rumah, apalagi kalau kerja, sekolah, atau misalnya cuma sekedar main gitu ya, kayaknya nggak enak kan kalau nggak pakai parfum. Nah, kebetulan di sini gue punya satu jenis parfum, nggak satu jenis, maksudnya salah satu brand parfum deh, yang gue punya ini scentnya lumayan banyak. Jadi mungkin kalau misalnya kalian lagi nyari parfum dan memang butuh referensi, mudah-mudahan ini bisa membantu. Tapi gue punya disclaimer dulu nih. Yang pertama adalah, disclaimer pertama ya, gue bukan tipikal orang yang punya penciuman atau daya pengendusan yang baik. Maksudnya gini, kadang ada beberapa orang yang begitu dia endus, dia langsung tahu, oh iya nih top notes-nya ini, hard notes-nya ini, middle notes-nya ini, gue nggak suka, atau gue suka nih kalau ada ini, gitu enggak. Karena gue sejauh ini, selama gue hidup ya, gue belum pernah yang namanya sedetail itu menganalisa parfum tuh nggak pernah gitu. Jadi gue tahu top notes itu apa, middle notes itu apa, hard notes itu apa, itu gue lagi belajar sekarang gitu untuk mendalami itu dan untuk bisa menganalisa kira-kira parfum ini ada kandungan apa sih. Nah, itu gue masih belajar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue bukan tipikal orang yang punya preferensi gitu untuk wangi-wangi tertentu. Kayak misal gini, ada teman gue yang kalau misalnya dia beli parfum, dia udah tahu pokoknya kalau lu pengen beli parfum, lu mau beli parfum buat gue misalnya, pokoknya kalau misalnya kandungannya di dalam parfum itu, entah di top, hard, atau middle notes-nya ada kandungan cedarwood-nya atau kandungan leather-nya, lu beliin aja, gue suka. Tapi ada juga orang yang kayak misalnya, pokoknya gue nggak suka parfum yang manis-manis gitu. Pokoknya kalau cuma manis tuh gue nggak suka, karena dia ada kandungan vanilanya, dia ada kandungan coklat segala macam. Nah, itu gue belum bisa sampai segitunya gitu. Paling wangi-wangi tertentu aja gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyambung ke yang kedua, gue tidak memilih-milih makanya gitu. Jadi selama wangi itu enak di hidung gue, pas gue endus itu enak, gue beli atau gue terima gitu. Jadi gue nggak yang memilih-milih, pokoknya Woody gue nggak suka kalau dicampur sama ini, enggak. Selama itu enak, nggak masalah. Apakah harus beli luar negeri? Enggak. Parfum apapun kalau enak pasti gue mau gitu, oke? Jadi 3 disclaimer itu ya. Nah, disclaimer yang keempat adalah gue nggak suka parfum yang kalau diendus atau misalnya udah gue semprot gitu ya, itu dia menghasilkan wangi seperti makanan atau wangi-wangi gourmand. Kadang misalnya kayak wangi vanilla itu menurut gue sangat rentan untuk menjadi wangi makanan, walaupun mungkin maksud dari produsernya itu dia nyampurin jadi sama floral, sama fruity, tapi jatuhnya malah jadi makanan. Itu yang gue nggak suka. Pokoknya wangi parfum yang dia seperti wangi makanan, gue nggak suka. Kayak kesannya lengket gitu, ngerti nggak sih? Kayak kesannya tuh gue kayak nggak mandi gitu. Oke, itu disclaimer dulu ya. Nah, kita akan bahas satu brand dulu, karena kayaknya gue lihat-lihat nih di depan gue nih ada beberapa brand lain, ada yang lokal, ada juga yang brand internasional juga selain brand ini. Kita bahas dulu yang pertama, itu brand dari Jo Malone gitu. Kenapa gue bahas ini dulu? Karena dia yang paling banyak kebetulan gue punya. Kalau misalnya kalian main ke salah satu store-nya Jo Malone di Jakarta atau di kota kalian, kalau misalnya ada, dia itu kan punya satu meja yang tester scent-nya itu banyak banget tuh, ada sekitar 20-an. Nah, kalau misal sepengetahuan gue ini, mohon maaf kalau gue salah, boleh dikoreksi komen di bawah. Dia punya 22 kalau nggak salah ya, 22 scent dari Classic. Jadi mereka tuh line-up-nya ada banyak tuh, dan semuanya cologne ya guys, nggak ada EDP. Nah, dari 20 Classic cologne itu, dapatlah gue 8 ini gitu. Nah, kebetulan 8 ini itu ada yang sifatnya dia bisa unisex, jadi cewek cowok pakai aman. Ada yang sifatnya dia lebih banyak perempuan yang pakai gitu. Gue suka ketika dicampur kebetulan, jadi gue nggak bisa pakai 4 wangi ini itu sendiri, kayak cuman seret-seret udah gitu, gue nggak campur, enggak. Jadi harus gue mix and match dengan yang unisex gitu. Kadang 4 ini gue campurin antar mereka pun juga bisa menghasilkan wangi yang enak gitu. Jadi ini dia nggak berdiri sendiri, karena kalau menurut gue ya, ini mungkin akan sangat subjektif, karena kan parfum itu sifatnya personal guys. Jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya itu punya
preferensi atau juga punya mindset yang beda gitu. Nah, ketika gue pakai scentnya Jo Malone yang banyak kan cewek pakai, gue merasa sangat girly, walaupun ada beberapa teman gue yang kayak, nggak, kok kayaknya unisex aja deh gitu, tapi menurut gue nih wangi perempuan banget gitu. Oke, seperti apa parfum-parfum yang akan gue bahas? Ikuti terus videonya. Yes, Blackberry and Bay. Ini gue urutin by abjad aja ya guys, bukan urutin berdasarkan posisi yang paling favorit ke yang nggak begitu favorit, nggak ya, berdasarkan abjad aja. Oke, ini yang pertama adalah Blackberry and Bay. Ini wanginya, kalau gue gambarin ya, karena gue belum segitu pro-nya, jadi wanginya tuh kayak wangi buah blackberry utuh yang baru aja lo belah pakai pisau, kan keluar tuh jus dari buahnya, dari daging buahnya. Nah kayak gitu segernya, kayak ada wangi buah-buahan utuh, buah blackberry utuh baru lo belah. Terus di sini juga ada wangi kayak wangi dedaunan gitu. Jadi kayak kesannya tuh lo baru aja metik buah blackberry di kebun blackberry, ada wangi-wangi kayak dedaunan yang bercampur sama apa sih, embun pagi, gila. Ngeri banget. Jadi di sini tuh kompleks sebenarnya, walaupun dia utamanya adalah blackberry buah, terus daun bay leaves, dia ada wangi-wangi woody-nya. Jadi kayak ada apa sih, kesan laki-lakinya juga, walaupun sebenarnya tadi gue bilang di awal kan ada 4 yang unisex, ada 4 yang lebih ke perempuan. Nah kalau Blackberry and Bay ini adalah wangi cenderung kalau perempuan lebih banyak atau lebih cocok pakai dibanding laki-laki. Tapi kalau misalnya gue harus menggambarkan laki-laki yang kayak gimana nih yang pakai parfum ini, kesannya adalah seperti laki-laki muda yang baru dapat pekerja di sebuah perusahaan besar multinasional, company luar yang ada representative office-nya di Indonesia. Kayak gitu kesannya, laki-laki yang punya kompetensi, skill tinggi, mumpuni, yang cepat dapat kerja kayak gitu. Nah bener kayak gitu, seger banget coy. Dan ini menurut gue akan lebih perfect lagi kombinasinya kalau gue campurin sama Orange Blossom. Mungkin kedengarannya akan sedikit aneh ya, karena Orange Blossom ini bukan buah ya, tapi bunga. Ini kedengarannya aneh, tapi menurut gue dia malah jadi balance banget. Jadi fruity-nya dapat dari sini, woody-nya dapat dari sini, segar dedaunan dapat dari sini, tapi lo dapat juga kesan floralnya dari Orange Blossom gitu. Ini enak banget coy. Yes, yang kedua adalah Earl Grey and Cucumber. Ini adalah wangi yang paling menjadi andalan gue, karena ini kan dia parfum scent yang unisex-nya. Nah makanya nih tuh dia udah setengah gue pakai lah ya. Ini adalah salah satu parfum yang gue percaya ketika gue bawa dia kemana-mana, mau gue traveling, mau gue memang ada selalu ada di tas gue, itu cocok untuk datang ke acara apapun. Mau acara apa, kondangan bisa, mau acara seminar bisa, lo mau ketemu sama orang penting juga bisa, lo mau rapat sama atasan lo pun juga tidak malu-maluin gitu. Jadi ini sangat all around, karena kan ada beberapa parfum tuh yang karakternya lo kalau pakai dia dalam keadaan outdoor yang panas, lo banyak gerak, itu dia lebih cocok dipakai untuk outdoor. Tapi juga ada parfum-parfum yang dia tuh sangat strong ketika lo pakai di dalam ruangan, jadi jatuhnya lo malah kayak lo mengganggu orang-orang yang nggak begitu tahan sama wangi alkohol parfum gitu. Nah ini menurut gue adalah parfum yang sangat all round gitu. Ini sangat bisa lo pakai dimanapun, kapanpun, untuk occasion apapun. Nah kalau berdasarkan Fragrantica di sini, dia itu di launching tahun 2011, dan yang paling atas dominannya adalah citrus, musky, aquatic, powdery, beeswax, fresh, spicy, woody, ozonic, honey, sama amber kalau menurut dia. Nah sementara kandungan dari top notes-nya adalah bergamot, water notes, jasmine, sama red apple. Terus untuk middle notes-nya adalah cucumber sama angelica. Mungkin angelica itu bunga kali ya. Terus yang menjadi hot notes-nya adalah beeswax, musk, Virginia cedar, sama vanilla gitu. Gue nggak expect dia
sekompleks ini ya guys, jujur li. Cuman kalau misalnya gue ditanya wanginya itu yang pertama kali gue cium apa, jujur kalau namanya kan Earl Grey, gue tidak mencium wangi teh sama sekali. Justru yang di sini paling mencolok itu adalah wangi kombinasi antara timun ya, segernya timun. Lo tau kan kalau timun baru lo belah kan keluar tuh air-airnya, sama kayak tadi gue bilang blackberry. Wangi segernya kayak gitu, wangi timun, bukan gitu. Jadi wangi timun yang lo parut, timun lo parut, terus lo campur sama madu kayak gitu wanginya. Jadi madunya itu sangat sangat dominan, manis-manis, sentilan madunya itu ada gitu. Jadi makanya tadi kan di hard notes-nya dia bilang ada beeswax, mungkin itu memang wangi madunya dari situ. Terus cucumbernya dia menjadi middle notes, itu memang masuk akal sih menurut gue, karena memang wangi seger timun parutnya itu berasa banget. Nah kalau misalnya gue gambarin laki-laki seperti apa sih, kalau Earl Grey cucumber ini adalah laki-laki riang, itu laki-laki yang selalu ditunggu-tunggu sama circle pertemanannya, dimanapun dia berada, ini orang pasti menjadi penyemangat gitu. Kalau nggak ada dia tuh nggak asik. Nah itu sosok laki-laki seperti itulah kalau lo pakai Earl Grey and cucumber. Ya, yang ketiga adalah English Pear and Sweet Pea. Ini adalah wangi terbaru guys dari Jo Malone. Ini kayaknya akan menemani English Pear and Freesia yang udah sempat duluan gitu ya di launching. Dan ini menurut gue adalah parfum scent yang pas buat cowok, karena ini unisex menurut gue, karena gue tidak mencium aroma girly yang begitu kuat di parfum ini. Kalau misalnya lo ciumnya English Pear and Freesia, itu sangat girly menurut gue wanginya. Jadi fruity banget, fruitynya tuh dominan banget, dan emang kayak langsung kalau misalnya gue nyium aroma itu cewek yang lewat gitu. Misalnya lo pakai ini, terus gue ditutup matanya dan gue nggak tahu kalau itu adalah English Pear and Freesia, terus lo lewat gitu, itu gue nggak tahu kalau itu laki-laki, pas itu perempuan. Tapi kalau ini sangat unisex gitu, dan kebetulan memang dia adalah parfum yang unisex golongannya setahu gue gitu. Dan gini, kalau misalnya kalian perhatiin dari packaging botolnya itu ada pattern diamondnya gitu, dibanding kalau tadi yang dua kan, yang Earl Grey sama Blackberry dia cuma lempeng aja tuh, nggak ada, dia plain aja gitu, nggak ada pattern. Nah kalau ini ada. Jadi kalau misalnya kalian nggak sama yang English Pear and Freesia, dia ada pattern stripe-nya tuh. Nah kalau ini diamond gitu, ini cowok aman banget. Tapi kalau misalnya lo pengen the bomb ya, menurut gue ini di hidung gue ya, gue sampai asli cuy, gue ini dicampur sama mimosa and cardamom, kayak orang obat gue, beneran kayak orang ngelem. Sepanjang jalan gue tuh nyiumin terus, kayak wanginya tuh kebayang-bayang mulu gitu, kayak gitu, parah banget wanginya. Ini dicampur mimosa and cardamom. Boleh komen di bawah kalau misalnya kalian punya varian ini sama mimosa lo campur, gila wanginya, gila banget, parah. Nah ini kesan pertama gue endus ya, dia itu tetap ada wangi English Pear-nya gitu. Karena gue udah mencium keduanya ya, English Pear and Sweet Pea sama English Pear and Freesia, gue jadi ngeh gitu kalau ini adalah wangi pear gitu, seger-segernya pear yang baru pertama kali lo belah, yang wangi warna buah, daging buahnya masih putih, bukan udah lama yang jadi coklat gitu, enggak, masih putih gitu si English Pear ini. Nah kalau berdasarkan dari Fragrantica sih di sini cukup sederhana. Dia itu yang paling menonjol adalah floral, terus musky, sweet, powdery, sama honey. Tapi kalau dari kandungan top note-nya sendiri, di sini dia mengandung Williams Pear, Sweet Pea untuk middle notes-nya, dan untuk hard notes-nya dia mengandung white musk. Tapi kalau menurut gue, ketika gue cium dia sendirian, jujur white musk-nya nggak begitu berasa. Lagi-lagi gue mencium madu, manis-manis madu sama English Pear. Kalau untuk Sweet Pea-nya justru gue nggak begitu mencium. Jadi ini manis-manis madunya ini kerasa banget rasanya manis. Ini parfum manis guys, tapi bukan manis yang lebay, ngeselin, lengket gitu ya, enggak. Ini lebih ke manisnya manis seger. Kalau lo gabung sama mimosa and cardamom, gila sih, gue harus mengakui itu kombinasi yang parah.
pecah banget guys, parah asli. Dan mungkin ini akan terdengar konyol ya, ini penggambarannya kalau lo pakai ini adalah sosok laki-laki matang. Matang tuh maksudnya laki-laki sudah tidak muda lagi, di usia 20-an dia akan beranjak ke umur 30, dan dia adalah laki-laki muda yang punya anak. Nah, lo baru nikah di umur 20-an, terus lo punya anak satu, anak lo masih bayi, nah kayak gitu. Ini papa muda nih pakai ini nih. Sebenarnya terlalu dini buat gue karena gue masih belum menikah ya, doakan saja. Tapi kalau misalnya lo bertanya kepada gue kesan seperti apa sih, laki-laki kayak mana sih yang pakai ini yang tadi. Jadi kayak papa muda yang mapan, yang dia sangat peduli sama istrinya, kemanapun istrinya pergi dia akan siap sedia membantu. Nah itu kayak gitu penggambarannya guys. Oke, yang keempat ini sangat madu ya, sesuai dengan namanya Honeysuckle and Davana, karena menurut gue ini wanginya kita kembali ke parfum yang lebih banyak perempuan lebih banyak pakai ya. Ini Honeysuckle and Davana ini adalah wangi yang nomor satu menurut gue, yang sangat floral dominannya dibanding yang lain gitu ya. Nanti juga ada yang floral juga, tapi ini menurut gue yang sangat kuat floralnya. Jadi kalau misalnya gue pakai ini, gue tidak berani, biasanya gue tidak berani menggunakan dia seorang diri ya, gue campurin dengan scent yang lain gitu, karena ini sangat girly wanginya guys, harus gue akui ini sangat girly. Nah biasanya gue campur dia sama Earl Grey and Cucumber, atau sama English Pear and Freesia, atau gue kalau misalnya lagi pengen ada kesan fruity-nya, gue bisa campurin sama Blackberry and Bay, atau gue campurin sama White Bluebell gitu ya. Sebenarnya sih kalau sama White Bluebell sama-sama floral ya, cuman kayak ketolong ada wangi fruity-nya gitu entah kenapa. Jadi gue tidak berani menggunakan dia seorang diri gitu. Biasanya gue pakai dia kalau gue pergi sama mak gue, jadi wanginya sama gitu, atau gue sama cewek gue baru berani pakai. Tapi kalau sendiri gue nggak berani gitu. Nah jadi top notes dari parfum ini adalah Davana tentu saja. Terus honeysuckle-nya dia bersama dengan rose menjadi middle notes, dan untuk heart notes-nya dia menggunakan moss. Nah, kalau dari Fragrantica dia membuat rating yang paling atas itu adalah white floral, diikuti sama aromatic, terus fruity, green, mossy, rose, earthy, yellow floral, sama balsamic. Ini cukup kompleks nih Fragrantica menganalisa Honeysuckle and Davana. Ini kalau kalian perhatiin juga dia kayak paling kuning liquidnya dibanding yang lain gitu. Nah ini kalau misalnya lo pakai ini, penggambarannya ketika lo gabung sama wangi lainnya, tapi yang paling dekat aja deh, karena gue paling senang campurin dia, paling sering gabungin dia sama Blackberry and Bay. Ini kesannya kayak lo adalah laki-laki yang merintis sebuah usaha. Bingung gak lo? Jadi kayak laki-laki yang sedang berusaha ingin memajukan ekonomi keluarganya, terus berhasil gitu kan, dan dia punya usaha di mana-mana, seorang wira swasta. Nah kayak gitu guys penggambarannya, kayak kesannya tuh lo adalah seorang pria yang penuh semangat, laki-laki yang punya semangat juang tinggi untuk keluarganya. Nah kayak gitu penggambarannya, lebih kurang aneh memang, terdengar konyol lagi memang, tapi seperti itulah yang ada di benak saya kalau lo pakai Honeysuckle and Davana ini. Yang kelima memang adalah si Mimosa and Cardamom yang membuat saya seperti orang mabuk. Nggak mabuk, orang ngelem, parah ini. Sebenarnya kalau misalnya gue cium sendirian si Mimosa and Cardamom ini, dia sangat floral, tapi nggak separah si Honeysuckle guys. Ini termasuk yang floral diantara yang lain, tapi kalau misalnya gue endu sendirian, parah bangetnya tuh di Honeysuckle. Dia tuh wangi floralnya tuh biasa aja gitu, kayak normal aja, nggak separah yang si Honeysuckle. Honeysuckle tuh terlalu strong menurut gue si floralnya, tapi dia menjadi enak banget di gue dan tidak terlalu girly ketika dicampur dengan scent yang lain gitu. Nah kalau ini dia tidak begitu sekuat Honeysuckle floralnya, tapi dia akan menjadi
pairing kombinasi yang menjadi luar biasa, terutama sama English Pear and Sweet Pea. Parah banget cuy, asli. Gue nggak bohong, kalau misalnya lo satu selera sama gue, percayalah guys, lo akan terbawa mimpi. Lo hari ini habis wanginya, besok lo akan semprot lagi, kayak gitu terus, parah. Jadi si Mimosa and Cardamom ini itu dia wanginya kayak wangi bunga aja sih. Gue nggak tahu bunga apa ya, apakah bunga kardamom seperti ini wanginya, tapi kalau di gue justru malah dia itu kayak wangi bunga-bunga kalau ada di acara tahlilan. Pernah nggak lo kayak datang ke acara tahlilan terus ada wangi bunga, nah kayak gitu wanginya, bukan bunga-bunga mistis ya, kayak ada bunga kamboja atau bunga kantil kenanga gitu, enggak, tapi bunga-bunga yang ada di acara tahlilan gitu biasanya kayak gitu, bener terus kayak gitu, atau bunga-bunga orang di nikahan deh kayak gitu. Dia nggak yang begitu strong sebenarnya. Dan kalau misalnya gue lihat ingredientsnya, dia top notes-nya adalah cardamom, terus middle notes-nya itu adalah mimosa, dan tongkabin menjadi hard notes dari parfum ini gitu. Nah, kenapa dia masih banyak? Karena gue baru restock guys. Jadi dia gue tidak merekomendasikan kalian untuk menggunakan dia seorang diri, karena dia akan menjadi best pairing ketika lo campurin sama scent yang lain gitu. Nah, ini sebenarnya parfum yang sifatnya unisex. Dia tuh floral, tapi kalau gue pakai sendirian gue nggak malu gitu, nggak separah tadi si honeysuckle kalau misalnya gue pakai sendirian gue malu guys, jadi gue harus pakai sama mak gue atau sama cewek gue. Tapi kalau gue pakai dia sendirian gue masih pede, jadi masih parfum laki-laki yang aman lah kalau misalnya cowok pakai gitu kalau dia pakai dia. Nah, Fragrantica bilang di sini yang paling menjadi dominannya adalah yellow floral, diikuti sama warm spicy, terus powdery, sweet, aromatic, floral, vanilla, sama amber. Gue jujur tidak mencium wangi amber. Biasanya gue kalau misalnya nyium wangi parfum yang ada embernya, gue biasa langsung tahu kalau tuh ada embernya. Tapi kalau ini jujur gue tidak begitu mengendus wangi amber. Tapi kalau misalnya kalian mencium, boleh komen di bawah, berarti hidung saya aja yang belum sepro itu gitu. Nah, ini juga menurut gue kalau misalnya lo gabungin sama, selain sama English Pear and Freesia ya, dulu campur sama Orange Blossom, dia enak. Jadi walaupun Orange Blossom itu dia juga floral, tapi dia lebih ada wangi buahnya gitu. Dan kalau dicampur dia akan menjadi balancement yang cocok menurut gue. Jadi ini dia menurut gue adalah parfum yang sangat membutuhkan pairing atau kombinasi dengan scent yang lain. Ini dia yang keenam, Orange Blossom. Jadi Orange Blossom ini dia itu tuh ini adalah wangi yang sendirian menurut gue, yang kalau misalnya pakai dia sendirian oke banget. Ini juga oke banget, sama kayak Earl Grey and Cucumber tadi yang nomor 2. Ini tuh wangi pertamanya justru gue nggak tahu, Orange Blossom itu kan dia bunga ya, tapi entah kenapa tuh di gue jatuhnya kayak fruity wanginya gitu. Dan ini tuh kalau misal kita lihat top notes-nya, dia apa sih? Top notes-nya itu adalah tangerine sama blossom ya. Terus untuk middle notes-nya adalah orange blossom, lilac sama water lily. Sementara hard notes-nya itu adalah iris sama vetiver. Gue nggak tahu vetiver itu seperti apa wanginya, tapi yang jelas kalau di gue itu wanginya hampir satu angkatan sama Earl Grey and Cucumber. Jadi kayak ada wangi-wangi tanaman gitu, bukan tanaman, kayak wangi buah gitu, wangi buah dicampur sama madu gitu, entah kenapa. Ini gue udah sering sebutkan dari tadi, ini tuh adalah parfum yang bisa banget dicampur sama scent yang lain, terutama sama mimosa juga. Tapi kalau misalnya lo pakai dia sendirian, ini juga oke banget. Dan ini juga termasuk parfum yang all round juga, dia sama kayak Earl Grey and Cucumber. Jadi kalau misalnya gue bosan sama Earl Grey, gue bawa dia biasanya kemana-mana. Mau gue pergi, pokoknya gue pergi kemana aja deh guys. Ini sangat juga bisa dipakai untuk keadaan apapun, situasi apapun, dan waktu kapanpun. Lo ketemu sama siapapun juga nih oke banget gitu. Wanginya tuh
jujur memang tidak begitu tahan lama, karena kan dia memang kolon kan, seperti yang lain. Tapi kalau misalnya gue bisa peringkatin gitu ya, yang paling tahan lama tuh wanginya dia gitu. Ini wanginya enak banget guys, jujur. Jadi kalau misalnya Fragrantica, dia bilang sih di launching tahun 2003. Jadi yang paling atas itu adalah citrus, betul kan? Dia itu yang paling seger karena fruity gitu loh. Jadi yang paling atas adalah citrus, terus white floral, sweet, green, sama fresh. Gue setuju banget karena memang ini seger banget, wanginya kayak yang Earl Grey and Cucumber. Jadi kalau misalnya kalian lagi butuh parfum yang seger banget dan cocok untuk semua kondisi, inilah guys jawabannya bersama dengan Earl Grey and Cucumber. Nah, sosok laki-laki kayak gimana tuh kalau yang pakai Orange Blossom? Jadi karena dia seger, itu cocoknya adalah laki-laki yang aktif, yang sangat menjaga kebugarannya, yang sering makan makanan sehat gitu ya, yang sering bolak-balik nge-gym ya, atau dia adalah seorang runner. Nah, kayak gitu. Itu dia cowok-cowok aktif yang sangat menjaga bentuk tubuh, yang sangat menjaga kesehatan itu guys, karena dia sangat seger gitu. Jadi dia adalah orang yang cocok untuk menjaga pola hidupnya, yang selalu menjaga kondisi mentalnya tetap sehat. Konyol nggak tuh? Oke, ini dua terakhir kebetulan yang lebih condong ke wangi ke wanita ya guys. Ini yang ketujuh adalah Peony and Blush Sweat. Ini menemani dengan Honeysuckle and Davana, ini sangat floral. Jadi kembali lagi saya informasikan kalau misalnya gue pakai ini, gue harus pergi sama emak gue atau sama cewek gue, karena kalau gue pakai sendirian gue malu guys. Jujur aja kan, ini sangat cewek wanginya memang. Jadi gue sangat membutuhkan peran dari Earl Grey and Cucumber atau Blackberry and Bay untuk menetralisir wangi bunga yang berlebihan dari parfum ini. Ini sangat-sangat floral ya. Begitu pula dengan si Fragrantica. Jadi Fragrantica ini sepertinya cocok dengan hidung saya ya. Jadi dia bilang yang paling atas itu adalah floral, terus rose, fresh, leather, fruity, yang terakhir baru musky. Nah, sementara kandungan top notes-nya itu adalah red apple, terus middle notes-nya adalah peony, rose, carnation, sama jasmine. Nah, untuk sweat-nya itu menjadi hard notes-nya. Jujur kalau misalnya ditanya ini wangi apa parfumnya, ini wangi itu gue tidak mencium wangi red apple jujur. Yang gue cium adalah sebuah bunga. Gue nggak tahu apakah memang wangi peony seperti ini, tapi di otak gue adalah wangi bunga ini adalah wangi bunga yang berwarna pink gitu. Wangi bunga yang berwarna pink itu pink gelap, pink gimana ya, kayak magenta gitu, ke arah magenta. Gue apakah itu peony seperti itu, gue jujur kurang tahu. Tapi di otak gue memproses wangi ini di otak gue sebagai wangi yang sangat-sangat bunga gitu. Gue tidak mencium bau melati, tapi hanya bunga aja. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya penciuman atau pengendusan yang sama seperti Fragrantica, boleh komen di bawah. Nah, kalau misalnya gue gabungin dia sama Earl Grey and Cucumber atau Blackberry and Bay untuk menetralisir kebungaan dia yang hakiki ini, laki-laki macam mana sih yang tergambar di otak gue? Jadi ketika si floral ini, si bunga ini dicampur dengan Blackberry and Bay atau Orange Blossom atau Earl Grey and Cucumber, itu adalah sosok laki-laki yang romantis. Itu laki-laki yang sangat menjaga perasaan wanitanya, yang suka suka memberikan kejutan-kejutan surprise di hari-hari spesialnya mereka berdua, kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen kesannya tuh kayak laki-laki romantis, terus kalian pengen dinner sama pasangan kalian, entah itu istri atau pacar kalian, kayaknya cocok deh untuk acara-acara atau occasion seperti itu untuk si Peony gitu. Karena ini juga bisa lo semprotin langsung sendiri ke badan pasangan lo. Terakhir nih guys, White Bluebell gitu. Ini sebenarnya kalau misalnya lo dus-dus, ini wanginya mirip-mirip sama Orange Blossom gitu. Cuman kalau Orange Blossom kan dia versi fruity-nya. Nah, kalau ini versi lebih floralnya. Tapi lagi-lagi ini bukan floral yang, pokoknya ini floralnya in a good way lah, nggak yang kayak, sorry ya Honeysuckle, kalian dia tuh memang sangat parah ya bunganya, kebungaan sekali Honeysuckle sama Peony. Tapi kalau White Bluebell ini adalah
versi bunganya, versi floralnya dari Orange Blossom gitu. Dan ini wangi yang lebih ke perempuan sebenarnya. Nah makanya gue jarang banget, hampir nggak pernah sih setahun ini gue pakai dia kalau sendirian, harus gue gabungin sama wangi yang lain. Dan ini bisa banget gue gabungin sama Mimosa and Cardamom gitu. Kesan pertama dari parfum ini, dia tuh kayak ada seger-seger wangi buah peachnya, terus ada wangi-wangi kayak tanaman-tanaman hijau. Maksudnya tanaman hijau tuh lebih ke kayak rumput-rumputan gitu loh maksudnya. Terus tuh kayak ada wangi-wangi bunga, tapi gue nggak tahu ini wangi bunga apa. Tapi jelas dia tuh wangi floral yang sangat balance dengan wangi fruity. Jadi kayak ada wangi peach-nya gitu, kayak manis seger buah peach gitu. Nah kalau dari Fragrantica dia bilang di sini yang menonjol itu adalah floral, terus white floral, fresh, spicy, green, musky, rose, fresh, herbal, powdery, sama fruity. Nah dia juga bilang seperti itu karena memang peach-nya itu berasa banget. Jadi kalau misal kalian makan peach yang manis, mungkin white peach kali ya yang lebih arah manis, persik yang putih, bukan persik yang selama lo kenal gitu kan, tuh lebih ke asam seger. Nah tuh lebih ke manis buah kayak gitulah wanginya. Dan ini tuh lo bisa gabungin sama apapun sebenarnya, ini tergantung selera ya. Nah kalau dari website Jo Malone dia bilang untuk top notes-nya adalah bellflower, dewdrop, green leaves, sama clove. Terus middle notes-nya adalah persimmon sama peach, tuh kan benar. Terus untuk hot notes-nya adalah musk sama powdery. Jujur gue parfum yang powdery nggak begitu bisa bedain sih guys, wangi powder itu kayak gimana. Tapi yang jelas ini adalah, gue tekankan sekali lagi, inilah versi floralnya dari Orange Blossom. Jadi kalau misalnya ditanya ada wangi kayak wangi apa ya, madunya ada, wangi-wangi manis madunya ada gitu, ini ya sangat mirip gitu. Nah ini menurut gue juga kalau misalnya lo pakai sendirian lo masih aman. Laki-laki kalau misalnya lo pakai ini, walaupun ini wangi perempuan ya guys, tapi kalau misalnya laki-laki pakai parfum ini tanpa lo campur sama wangi lain untuk menetralisir kesan girly-nya, ini masih aman menurut gue. Dan kalau misalnya gue disuruh gambarin gitu ya, laki-laki yang kayak gimana sih gitu, yang kalau pakai ini tuh kesannya kayak gimana. Jadi laki-laki yang dia itu punya prinsip gitu, laki-laki tegas yang dia itu adalah punya prinsip yang kuat, laki-laki yang ketika mungkin bercekcok dengan pasangannya dia bisa langsung tone down, dia tidak menjadi kompor dalam pertengkaran itu, dewasa lah kayak gitu. Kesannya kayak gitu entah kenapa kan. Dan kenapa gue suka banget sama si White Bluebell, karena itu tadi, karena kesan laki-laki yang bisa mengontrol emosinya tuh terpancar gitu dari si parfum ini. Konyol nggak tuh? Atau keren? Gue nggak tahu sih jujur. Oke guys, itu tadi pembahasan 8 parfum dari Jo Malone yang gue suka dari seri klasik, karena dia ada banyak line up-nya gitu. Ada yang Cologne Intense, ada yang kalau nggak salah Huntsman, ada Moonlight, ada Archive Edition yang dia tuh versi klasik sebenarnya, cuman dia tuh nggak bisa lo dapatkan langsung dengan mudah di store, jadi kayaknya lo harus beli di websitenya gitu. Nah itu adalah preferensi gue, dan mudah-mudahan kalau misalnya kalian lagi nyari parfum Jo Malone yang mana sih yang paling enak gitu, yang fit dengan laki-laki, itulah tadi guys, ada 8 itu. Dan menurut gue kalau misalnya lo pengen punya yang floral, Mimosa and Cardamom itu adalah menjadi dia tuh penengah gitu, ketika misal lo pengen pakai parfum yang ada floralnya, dan dia tuh bisa menjadi pairing yang pas buat semua jenis wangi parfum yang ada di range Jo Malone lo, dia akan menjadi perfect combination gitu si Mimosa itu. Tapi kalau misalnya gue harus pilih 3 dari 8, mana sih yang akan gue pertahankan gitu next ketika 8 ini habis, yang pasti gue akan mempertahankan Earl Grey and Cucumber. Terus yang kedua Orange Blossom, sama yang ketiga adalah Mimosa and Cardamom. Dia adalah 3, Mimosa and Cardamom, karena 3 ini menurut gue, yang 2 pertama gue sebutin, dia sangat cocok untuk keadaan apapun, di waktu apapun, all round lah 2. Dan yang ketiga si Mimosa itu adalah karena dia menjadi penetral,
gitu. Ketika misal lo punya, mungkin nggak cuma di Jo Malone ya, ketika lo punya parfum lain dari brand lain yang mungkin lo suka sama scentnya, cuman karena mungkin lo worry kalau misalnya lo pakai dia doang nanti akan terkesan girly, misalkan memang kebetulan parfum yang lo suka itu adalah parfum perempuan, lo bisa neutralisir dengan Mimosa. Menurut gue ya, balik lagi itu menurut hidung gue dan persepsi gue terhadap parfum ya, jadi bisa dipertimbangkan lagi. Oke? Nah, semua parfum yang tadi lo lihat itu semuanya adalah ukuran yang 30 mili. Kenapa, Tam? Lo tidak membeli yang lebih besar yang 50 atau 100? Karena gue males menyusun parfum di meja gue. Karena di sini parfum gue yang di luar Jo Malone tuh udah gede-gede banget, guys. Ini kayak Coach gue, terus BBW, apalagi nih, ada Boss, itu semuanya gede-gede. Jadi kalau misalnya gue pakai Jo Malone ini yang 100 mili atau 50 mili, penuh lah meja gue. Dan ini pun juga sebenarnya enakan, lo bisa bawa kemana-mana, lo langsung plup gitu masuk tas, aman, nggak akan ribet dan nggak harus masuk bagasi, ya kan? Terus lo juga bisa ngontrol jadinya, kalau kecil-kecil kayak gini 30 mili gini kan lo bisa mengontrol pengguna parfum lo. Jadi lo jangan sampai terlalu terlalu boros gitu, karena kan ini juga sebenarnya harganya juga tidak murah ya, karena yang 30 mili aja ini harganya kalau belum berubah ya itu adalah 1.240.000. Nah kalau lo yang agak banyak dikit yang 50 mili gitu 1.740.000, beda 500.000 guys. Nah kalau yang 100 mili itu 2.460.000. Nah kalau misalnya lo adalah kaum mending yang mending yang lain gitu loh ya enggak, bahkan kayaknya ini mungkin dari 8 ini mungkin ada beberapa yang udah ada dupe-nya dari brand lokal gitu ya. Kalau misalnya gue nanti akan menemukan dupe yang sesuai dengan jiwa gue akan bahas lagi nanti di sini, karena menurut gue dari 20-an scentnya Jo Malone yang edisi klasik ini cuma 8 ini yang lolos screening gitu. Nah kalau misalnya nanti ada dupe-nya yang bagus, nanti gue akan share ke kalian. Jadi seperti itu guys ya, pembahasan parfum kita pertama kali. Ini baru pertama kali juga nih gue review parfum, jadi kalau misalnya agak-agak ngaco dikit ya mohon maaf, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit lah gambaran ke kalian, atau mungkin kalian juga lagi lagi galau gitu ya, mau pilih yang mana nih gitu, yang best yang harus gue pilih gitu. Karena memang tadi balik lagi, parfum 30 mili harga 1 jutaan itu tidak murah guys, gue akuin tidak murah. Dan untungnya dari 8 ini gue tidak membelinya semua gitu, ada yang kado, ada yang memang hibahan juga gitu ya. Jadi ya mohon maaf nih, parfum 30 mili sejutaan gitu gitu ya. Jadi sekian dulu, nanti kita akan lanjut ke pembahasan parfum-parfum gue yang lain dari brand lokal dan juga ada brand-brand lain yang dari luar negeri juga. Oke, segitu aja video dari gue, mudah-mudahan membantu. Sehat-sehat selalu, udah mau musim hujan ya nggak tahu sih, pokoknya lagi pergantian musim. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan kalian, jangan sampai polusi Jakarta ini, kalau mungkin kalian lagi di Jakarta atau mungkin sekarang lagi ada kebakaran hutan karhutla di Sumatera dan Kalimantan, mudah-mudahan cepat selesai dan teman-teman semua dijauhkan dari dampak buruk atau negatif dari asap karhutla. Taman pamit and have a nice day.